Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rahmayani dengan NIM 24011130007 dari kelas A Ganjil Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang administrasi organisasi pendidikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampuh oleh ibu dosen kita yaitu Ibu Siti Marfuah MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi administrasi organisasi pendidikan. Apa sih itu administrasi organisasi pendidikan? Nah, jadi untuk pengertiannya itu sekolah, madrasah, bimbingan belajar, kursus komputer, les privat, hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, semua ini disebut organisasi pendidikan. Karena di dalamnya ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertib, tertur, efektif, maka diperlukan administrasi. Inilah yang disebut administrasi organisasi pendidikan, yaitu cara atau usaha untuk mengatur lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal supaya dapat berjalan dengan efektif. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan. Setelah tadi ada pengertian dari administrasi organisasi pendidikan, kita lanjutkan dengan fungsi administrasi organisasi pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama, mengatur program. Yang kedua, mengelola peserta didik. Yang ketiga, mengelola keuangan. Yang keempat, mengatur tenaga pendidikan. Dan yang kelima, mengevaluasi kegiatan. Jadi di sini akan kita bahas satu persatu fungsi dari administrasi organisasi pendidikan. Kita mulai bahas dari yang pertama yaitu ada mengatur program. Nah, di mengatur program ini, administrasi pendidikan berfungsi untuk merancang, menyusun, dan mengatur program pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Program ini mencakup kurikulum, jadwal pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta rencana kerja tahunan sekolah atau lembaga. Dengan adanya pengaturan program yang baik, semua kegiatan dapat berjalan terarah, terstruktur, dan sesuai kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Selanjutnya yang kedua itu ada mengelola peserta didik, yang dimana pada di sini itu fungsi administrasi dalam mengelola peserta didik mencakup semua proses dari penerimaan siswa baru, pendataan, pengelompokan kelas, bimbingan konseling, pencatatan prestasi akademik maupun non-akademik, hingga pencatatan kelulusan. Administrasi juga berperan dalam mengawasi kehadiran, disiplin, serta perkembangan potensi setiap peserta didik. Hal ini penting agar layanan pendidikan bisa diberikan secara merata dan tepat sasaran. Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga ada mengelola keuangan. Nah, di sini administrasi keuangan di lembaga pendidikan itu meliputi perencanaan anggaran, pencatatan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Sumber dana bisa berasal dari pemerintah, orang tua atau wali siswa, maupun pihak sponsor. Fungsi ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan prioritas, seperti pembangunan sarana prasarana, pengadaan buku, hingga pembayaran tenaga pendidik. Baik, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk yang ketiga itu ada mengelola keuangan. Maaf. Dari yang ketiga tadi kan mengelola keuangan, akan kita lanjutkan yang keempat, yaitu ada mengatur tenaga pendidikan. Nah, di sini administrasi juga mengatur tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari perekrutan, penempatan, pembinaan, hingga pengembangan profesional. Tujuannya agar tenaga pendidik
dapat menjalankan tugas sesuai kompetensinya, serta terus berkembang dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Selain itu, administrasi juga mengatur beban kerja, jadwal mengajar, dan kesejahteraan guru maupun staf sekolah. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan, yang dimana pada mengevaluasi kegiatan ini, evaluasi menjadi bagian penting dalam administrasi pendidikan karena berfungsi menilai keberhasilan program, efektivitas pembelajaran, serta kinerja tenaga pendidik dan peserta didik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan program, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengembangan strategi pendidikan di masa yang akan mendatang. Setelah dari fungsi administrasi organisasi pendidikan, ada pula contoh penerapannya, yaitu yang pertama dalam organisasi mahasiswa, misalnya himpunan mahasiswa. Dan yang kedua dalam usaha privat, misalnya bimbingan belajar. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk contoh yang pertama, dalam organisasi mahasiswa, misalnya himpunan mahasiswa. Di sini diterapkan dari fungsi-fungsi tadi, yaitu yang pertama, di mengatur program. Nah, pada organisasi ini, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, membuat rencana kegiatan, misalnya seminar nasional, pelatihan kepemimpinan, atau bakti sosial, semua disusun dalam rencana kerja tahunan atau RKT. Selanjutnya, di organisasi ini juga mengelola peserta atau anggota. Misalnya divisi keanggotaan ini mengurus pendaftaran anggota baru, membuat database anggota, serta mengatur absensi rapat dalam kegiatan. Untuk yang ketiga itu bagian untuk mengelola keuangan. Misalnya itu bendahara mencatat pemasukan dan iuran, anggota dan sponsor, serta pengeluaran untuk kegiatan. Laporan keuangan ini dilaporkan secara transparan ke anggota. Dan yang keempat, ada mengatur tenaga atau pengurus. Setiap pengurus diberi job desk yang jelas, misalnya ketua divisi acara, humas, atau perlengkapan. Dan yang terakhir itu ada mengevaluasi kegiatan. Di sini tuh setelah acara selesai, maka dilakukan evaluasi lewat rapat untuk menilai kelebihan, kekurangan, serta perbaikan di kegiatan berikutnya. Kita lanjutkan untuk di contoh yang kedua itu dalam usaha privat, misalnya di bimbingan belajar. Itu juga diterapkan dari fungsi-fungsi tadi, yaitu untuk dalam mengatur program, seperti menyusun kurikulum les, jadwal pertemuan, dan target capaian siswa. Terus yang kedua itu ada mengelola peserta didik. Di sini tuh mencatat biodata siswa, mengatur kelas sesuai tingkat, dan memantau perkembangan belajarnya. Yang ketiga itu ada mengelola keuangan, administrasi pembayaran SPP, gaji tutor, biaya operasional, serta membuat laporan bulanan. Terus yang keempat itu ada mengatur tenaga pengajar, yang dimana untuk membagi jadwal mengajar guru sesuai bidang studi, memastikan kualifikasi pengajar, serta memberi pelatihan jika perlu. Dan yang terakhir itu ada mengevaluasi kegiatan, seperti biasa mengadakan tryout atau rapat evaluasi kinerja guru, serta survei kepuasan siswa dan orang tua. Setelah dari contoh penerapan tadi, terdapat pula keterkaitan materi dengan profil lulusan pendidikan kimia, yaitu untuk dalam mengatur program. Di sini lulusan pendidikan kimia itu yang menguasai administrasi mampu menyusun kurikulum pembelajaran kimia di lembaga privat, misalnya bimbel. Terus ada program belajar itu bisa dirancang sesuai kebutuhan siswa, seperti kelas persiapan olimpiade, ujian nasional, atau pembelajaran berbasis eksperimen sederhana. Untuk yang kedua itu, kita keterkaitannya itu ada di fungsi yang kedua mengelola peserta didik, yang dimana alumni pendidikan kimia
Yang menjadi pengelola bimbel dapat mengatur sistem penerimaan siswa, penempatan berdasarkan level kemampuan, serta membina kedisiplinan dan memotivasi belajar. Yang ketiga itu ada mengelola keuangan, di mana administrasi pendidikan membekali lulusan keterampilan dalam mengatur dan operasional bimbel, misalnya pembayaran honor pengajar, pengadaan alat praktik kimia, atau pembelian modul. Dan untuk yang keempat, mengatur tenaga pendidikan. Di sini lulusan pendidikan kimia dapat memimpin lembaga privat, perlu merekrut dan membina tenaga pengajar, bisa sesama alumni kimia atau bidang terkait. Dan untuk yang terakhir itu adalah mengevaluasi kegiatan dalam lulusan pendidikan kimia, mampu melakukan evaluasi pembelajaran, baik melalui analisis hasil belajar siswa, umpan balik dari orang tua, maupun efektivitas metode mengajar yang dipakai. Baiklah teman-teman, dari materi tadi ada pula kesimpulan, yaitu administrasi organisasi pendidikan merupakan usaha mengatur jalannya suatu lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, agar tujuan pembelajaran tercapai dengan tertib, teratur, dan efektif. Melalui administrasi, berbagai aspek dapat dikelola dengan baik, mulai dari program kegiatan, peserta didik, keuangan, tenaga pendidik, hingga evaluasi. Penerapannya tampak nyata baik di organisasi mahasiswa seperti pencatatan keanggotaan, pengelolaan kegiatan, dan laporan keuangan maupun pada usaha privat seperti bimbingan belajar yang membutuhkan administrasi keuangan, jadwal akademik, hingga inventaris. Dengan adanya administrasi yang baik, organisasi pendidikan mampu berjalan lebih profesional, terarah, dan mencapai tujuan secara optimal. Baiklah teman-teman, selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, ambil baiknya, buang buruknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.